Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Ya, sebelum kita belajar, mari cek persiapan belajar dulu. Periksa dulu di sekelilingnya apakah ada sampah. Ya. Bagaimana? Sebelum kita mulai pelajaran, kita kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk, terima kasih. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Ya, terima kasih. Berarti semua sudah siap, sudah semangat untuk mengikuti pelajaran ya. Nah, sebelum kita belajar, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang, masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang ekosistem. Apa yang maksud dengan ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi sebelum belajar kita ice breaking ulang. Karena tadi Bapak lihat masih ada yang bantu, ice breakingnya senam mata. Nah, bagaimana dengan senam mata? Misalnya Bapak kasih petunjuk, kalau Bapak katakan matanya ada ke atas, berarti matanya digerakkan ke atas. Iya. Kalau ke bawah berarti ke bawah. Begitu juga dengan di kiri dan ke kanan. Di sini perlu konsentrasi. Siapa yang salah nanti nyanyi ya? Iya. Bisa kita coba? Mata kita mulai. Matanya ada atas, bawah, atas, samping kiri, samping kanan. Sudah bisa kita coba. Nah, tadi matanya ke atas, kok kepalanya ke atas. Berarti dia belum tahu mana mata dan kepalanya ya. Berarti belum konsentrasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dampak pencemaran lingkungan. Jadi pernah mendengar kata lingkungan? Menurut kalian lingkungan itu apa? Lingkungan sekitar. Pengertian yang kalian ketahui ya? Siapa bisa? Menurut apa itu lingkungan? Apa yang maksud dengan lingkungan? Tadi ada yang menjawab berani jalan sekitar tempat saya Pak ya, termasuk dengan lokasi kan, daerah ya. Jadi ini lingkungan berarti lingkungan tempat tinggal kita bisa juga kan. Berarti apa lagi? Lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat ya. Jadi di sini yang kita bahas adalah dampak pencemaran lingkungan. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri ya. Makanan. Setelah selesai kalian data yang dalam kelas, bagaimana keadaan udaranya? Apakah ada pencemaran udara di sini? Tidak. Kita patut bersyukur di tempat kita ini masih asri karena masih ada banyak pohon-pohonan dan istilahnya masih terhindar dari pencemaran udara. Biasanya pencemaran udara itu di mana? Di daerah pabrik, perkotaan, ya kan? Nah, kemudian penggunaan kendaraan bermotor, ya kan? Apa lagi? Yang paling dekat dengan kita, membakar sampah. Ternyata membakar sampah itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Merusak. Ya, merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Udah? Nah, namanya tadi kerja kelompok dikerjakan bersama-sama. Yang dibahas adalah tugas yang bukan yang lain ya. Kami Bapak kasih waktu 20 menit. Sekarang menunjukkan jam 11.35. Jadi jam 12.00 sudah hadir di sini kembali untuk presentasi. Ada yang bertanyakan? Bagaimana perasaan hari ini? Senang? Senang. Biasa?
atau senang sekali? Senang sekali, Pak. Terima kasih, silakan lanjutkan kegiatannya. Tertib, ya, bergerak. Ayo kita beberapa. Stop. Nah, ini sampah-sampah kalinya. Kerjanya berkelompok ya. Ini lagi dah. Halo. Bencarlah ke kantin, kakak. Berbagi tugas. Ada yang duluan ke area parkir, kantin, taman. Ya, dikumpulkan di data, kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah ya. Dituliskan datanya. Ya, bergeraklah, berpencar. Plastik. Ya, ditulis. Apa lah? Jadi pencemaran lingkungan itu terdiri dari 3 macam ya kan? Udara, air, dan tanah. Nah, sekarang kegiatan kita ada yang bisa memberikan refleksi dari apa yang telah ditentunya tadi. Refleksi maksudnya umpan balik. Oh Pak, setelah saya melihat video tadi, saya merasa senang bahwasanya saya sudah mengetahui bahwasanya lingkungan itu harus kita lestarikan, kita jaga. Coba satu orang dulu, refleksi, umpan baliknya. Coba kamu bilang, ya, ya. Perasaanmu bagaimana setelah menonton video tadi? Iya, kasih kembali. Jadi lingkungan ini wajib kita jaga untuk kelestarian makhluk hidup, untuk keberlangsungan kehidupan. Jadi di sini kegiatan kita, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, jadi dalam setiap kelompok ini diperlukan satu kerjasama. Ya kan namanya kelompok kan? Nah, saling membantu, kemudian harus saling menghargai. Kemudian apa lagi? Berani mengungkapkan pendapat. Jangan diam aja, harus sama-sama aktif, kreatif, ya. Apa saja kegiatannya di sini bawa mereka LKPD-nya, tolong dibaca. Dan di dalam LKPD ini sudah tertulis prosedur kerja yang akan kalian laksanakan. Nah, dengan dibaca ya. Prosedur kerjanya pertama tadi, coba dilihat LKPD-nya. Yang pertama, nah, di sini kan kita akan melakukan pengamatan langsung. Tadi apa di kelas? Nah, di tahap pertama, coba kalian lihat asesmen nilai. Nah, lihat ya, lokasi, ditulis lokasinya. Tadi kan lokasinya di dalam kelas. Nah, di dalam kelas apa jenis pencemarannya? Nah, perhatikan di sini, bagaimana kita merasakan di dalam kelas kita ini? Apakah sejuk atau pengap atau berbau segala macam? Nah, berarti kalau misalnya terasa dari pencemaran, mungkin pencemaran udara. Betul kan? Nah, lihat apakah kelas kita ini bersih. Kalau bersih, berarti adakah pencemaran tanahnya? Tidak. Itu kan ya kan? Jenis pencemarannya. Bagaimana dengan keadaan apa tadi? Udara, tanah, udara, apa lagi? Lokasi berikutnya, kalian isilah. Kalau tidak ada berarti keadaannya bersih. Nah, karena kalian sudah menerapkan pola hidup bersih. Setiap pagi sudah kalian sapu, kemudian
apalagi sampah-sampah masuk kembali ke dalam kelas. Kita akan melanjutkan kegiatan persentase. Nah, persentase dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita mulailah persentase dari kelompok 1. Silakan berdiri yang mewakili, bacakan hasil pengamatannya. Kelompok 2 dan 3 dengarkan baik-baik dan simak ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, saya perwakilan dari kelompok A ingin membacakan hasil presentasi dan hasil pengamatan kami di lingkungan sekolah kita ini. Dari hasil pengamatan kami, data dan grafik hasil pengamatan pencemaran lingkungan di sekolah, data hasil pengamatan pencemaran lingkungan di sekolah. Nomor 1, lokasi pengamatan. Kantin sekolah, jenis pencemaran sampah plastik, sumber pencemaran sisa makanan dan bungkus jajanan. Jumlah per hari bungkus 150 bungkus. Dampak yang terlihat menimbulkan bau, menarik lalat. 2. Selokan belakang. Jenis pencemaran air kotor, limbah cucian dan air hujan. Jumlah per hari 20 liter. Dampak yang terlihat air keruh dan berbau. Lokasi pengamatan 3. Area parkir. Jenis pencemaran udara berdebu. Sumber pencemaran asap kendaraan. Jumlah per hari 10 kendaraan atau per hari. Dampak yang terlihat udara berdebu, sesak napas. 4. Taman sekolah. Jenis pencemaran sampah daun dan sisa kertas. Sumber pencemaran kurang tempat sampah. Jumlah per hari 80 gram. Dampak yang terlihat mengurangi keindahan. 5. Ruang kelas. Jenis pencemaran udara pengap. Sumber pencemaran kurang ventilasi. Jumlah per hari 0. Dampak yang terlihat tidak nyaman belajar. Hasil pengamatan pencemaran lingkungan di sekolah yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Jenis pencemaran sampah plastik 150 bungkus. Sumber pencemaran kantin sekolah, dampak menimbulkan bau, menarik lalat. 2. Air kotor 20 liter. Sumber pencemaran selokan belakang, dampak air keruh dan berbau. 3. Udara berdebu. Jumlah satuan atau terukur 10 kendaraan atau hari. Sumber pencemaran area parkir. Dampak udara kotor menyebabkan sesak napas. Jenis pencemaran sampah daun atau kertas. Jumlah satuan terukur 80 gram. Sumber pencemaran taman sekolah. Dampak mengurangi keindahan lingkungan. Berikut grafik batang hasil pengamatan. Jumlah jenis pencemaran lingkungan di sekolah. Sampah plastik 150, air kotor 25, udara berdebu 25, sampah daun kertas 75%. Interpretasi. Sampah plastik merupakan jenis pencemaran paling banyak ditemukan. Air kotor dan udara berdebu juga berpengaruh terhadap kebersihan dan kesehatan. Diperlukan upaya pengolahan sampah dan peningkatan kesadaran warga sekolah. Analisis akuntansi sosial atau integrasi akuntansi. Jenis pencemaran sampah plastik, air kotor, udara berdebu, sampah daun. Biaya penanggulangan per bulan. Sampah plastik 250, air kotor 150, udara berdebu 100, sampah daun 75. Dampak ekonomi, pembelian kantong sampah, biaya petugas kebersihan, pembersihan saluran air, penyemprotan area parkir, perawatan taman. Total biaya lingkungan sekolah Rp 575 per bulan. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok A. Jika ada kesalahan atau kejanggalan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Iya, kan kita pertama dulu. Itulah kalian pengamatan dari kelompok A. Ada yang mau bertanya atau memberikan kritik dan saran dari kelompok 2 dan 3? Ada? Ada nggak yang mau bertanya atau berikan pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Silakan bacakan hasil pengamatannya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Data hasil pengamatan pencemaran lingkungan di sekolah adalah lokasi pengamatan kantin sekolah, sampah plastik
sisa makanan dan bungkus jajanan 120 bungkus. Jumlah per hari 120 bungkus. Dampak yang terlihat menimbulkan bau menarik lalat. 2. Lokasi pengamatan selokan belakang. Jenis pencemaran air kotor, sumber pencemaran limbah cucian dan air hujan. Jumlah per hari 30 liter. Dampak yang terlihat air keruh dan berbau. Nomor ketiga, lokasi pengamatan area parkiran. Jenis pencemaran udara berdebu, sumber pencemaran asap kendaraan. Jumlah per hari 25 kendaraan atau per hari. Dampak yang terlihat udara berdebu, sesak nafas. 4. Lokasi pengamatan taman sekolah. Jenis pencemaran sampah daun dan sisa kertas. Sumber pencemaran kurang tempat sampah. Jumlah per hari 70 gram. Dampak yang terlihat mengurangi keindahan. Lokasi pengamatan ruang kelas. Jenis pencemaran tidak ada. Sumber pencemaran baik. Jumlah per hari tidak ada. Dampak yang terlihat baik. Grafik yang kami siapkan adalah seperti ini. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Tidak ada. Jadi presentasi kelompok 2 tadi. Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, silakan tunjukkan kelompok 3 presentasi. Perkenalkan, saya Aslam. Saya perwakilan dari kelompok C. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dan hasil pengamatan pencemaran lingkungan di sekolah. Nomor 1. Lokasi pengamatan kantin sekolah. Jenis pencemaran sampah plastik. Sumber pencemaran bungkus jajanan. Jumlah per hari 100 bungkus. Dampak yang terlihat menimbulkan bau busuk. 2. Sekolah belakang. Jenis pencemaran air keran. Sumber pencemaran air hujan. Jumlah per hari 20 liter. Dampak yang terlihat air berbau. 3. Area parkir. Jenis pencemaran udara berdebu. Sumber pencemaran asap kendaraan. Jumlah per hari 30 kendaraan atau per hari. Dampak yang terlihat udara berdebu. 4. Taman sekolah. Jenis pencemaran sampah daun. Sumber pencemaran kurang tempat sampah. Jumlah per hari 80 gram. Dampak yang terlihat mengurangi keindahan. 5. Ruangan kelas. Jenis pencemaran udara pegap. Sumber pencemaran kurang ventilasi. Dampak yang terlihat tidak nyaman belajar, panas. Dan ini berikut geografis batang hasil pengamatan kami. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan atau kejanggalan mohon dimaafkan. Silakan Sekian. tertahan. Bukan pertanyaan dari kelompok 1 atau 3. Silakan. Ke kiri, arah kanan. Dari hasil pengamatan. Dari hasil, nama saya Sendeten. Dari hasil pengamatan dari kelompok C, saya ingin bertanya, mengapa sampah plastik lebih banyak ditemukan daripada sampah yang lainnya? Coba dijawab. Pertanyaan tadi, mengapa sampah plastik lebih banyak ditemukan daripada sampah yang lainnya? Coba dijawabkan sedikit, ya. Dari kelompok 2 juga boleh berikan jawaban, membantu kelompok
3. Pengamatan kan sampah plastik hampir 75% kan? Jadi kenapa kan banyak daripada sampah yang lain? Coba baru tegakkan. Berdiri ya. Jajanan yang mengakibatkan banyak sampahnya, salah satunya jajanan botol-botol minuman dan plastik. Karena banyak sekarang yang makan itu menggunakan plastik sebagai tempat ini maksudnya ya. Nah, jadi pak nomor 1, ya, jadi penggunaan plastik sekarang sudah sangat banyak. Padahal plastik itu salah satu bahan yang sulit terurai. Kita carikan pada program berikutnya pada hampir 4 tahun kan, bahan plastik itu baru bisa terurai. Ya, terima kasih untuk presentasi hari ini. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita. Coba satu orang kamu simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jangan menang, silakan. Ya, berdiri. Berikan kesimpulan dari hasil pengamatan kita pada hari ini pelajaran kita tentang pencemaran. Materi pembelajaran pada hari ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar kita supaya kita terhindar dari segala penyakit maupun kuman-kuman yang ada di lingkungan yang kotor. Begitu juga dengan menjaga keindahan lingkungan dan menghindari semua paparan bahaya dari akibat lingkungan yang tidak dijaga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih guys. Nah, jadi itu yang saya tadi bahwasanya lingkungan itu harus kita jaga, kita lestarikan. Jangan kita rusak. Alat ini kita yang menjaganya, ya kan? Agar tetap lestari. Nah, jadi itu jangan lupa tugas untuk minggu depan kalian harus buat suatu maksudnya makalah yang berhubungan dengan pencemaran air, udara dan tanah. Nah, ya. Satu makalah itu minimal 5 lembar ya. Nah, dampak dan cara mengatasi pencemaran lingkungan. Paham kan tugasnya kan? Ya. Jadi ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Ya. Ya. Karena pelajaran kita sudah selesai, kita tutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Ya, jadi jangan lupa belajar di rumah jaga kesehatan. Ingat ya, tugasnya untuk minggu depan apa tadi membuat makalah sambil keluar dari ruangan ini ya disalami dah bapaknya kan. Silakan. Sudah selesai. Ya. Udah.